Yang ketiga asam folat. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel. Nggak ada asam folat itu. Bukan asam sulfat berarti ya? Asam folat. Asam folat. Okay. Nah, itu diberikan lewat apa? Pemberian kepada ibu hamil. Oke guys, jumpa lagi bersama saya Obi Banis ya. Kali ini kita akan sama-sama melihat dan mendengar beberapa cuplikan video berikut ini ya, di mana Gibran Rakabuming ya, dalam sebuah pidatonya Gibran salah sebut asam folat ya. Gibran sebut asam sulfat untuk memberi kepada ibu hamil, di mana asam sulfat itu sebagai nutrisi tambahan untuk ibu hamil. Akan tapi Gibran dalam sebuah pidatonya Gibran salah sebut asam folat, di mana Gibran sebut asam sulfat. Usai viralnya pernyataan dari Mas Gibran yang secara sadar maupun tidak sadar, saya juga tidak tahu ya, Gibran dirujak berbagai netizen ya, dirujak secara sekeras-keras mungkin oleh netizen Indonesia guys. Untuk lebih jelasnya guys, mari kita simak beberapa cuplikan video berikut, beberapa kritikan-kritikan keras ya, kritikan-kritikan gagak dari netizen usai Mas Gibran salah sebut asam folat menjadi asam sulfat. Mari kita langsung cek guys. Di tempat kalian kalau ada ibu-ibu hamil dikasih vitamin, dikasih nutrisi. Mana paten? Kayak di tempat kami lah dikasih asam sulfat. Kadang-kadang pertemuan tertutup, katanya ijazah luar negeri. Oh ini alasan tempat dihilangkan. Asam sulfat melepuh. Gibran minta maaf, maafin nggak ya, kirain cuma selip lidah, ternyata di tempat lain juga sama nyebutnya asam sulfat. Bukan soal salah bicara, terus selesai, cukup minta maaf, kagak gitu. Ini kurang ilmu yang sangat fatal, kurang wawasan yang sangat fatal. Harusnya malu, tidak punya kapasitas, berani-beraninya jadi cawapres. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak, ada kandidat di sebelah yang bikin program makan siang gratis, yang katanya mengatasi stunting, tapi dananya diambil dari relokasi bansos, pendidikan, kesehatan sebesar 40 T. Respon Bapak gimana? Apa Bapak juga mengadakan program makan siang gratis itu? Nah, gimana tuh Bang? Baru-baru ini juga anak bayi mau dikasih asam sulfat katanya. Boleh Bang dijawab. Silakan. Gini. Menangani stunting itu tidak pada usia sekolah. Menangani stunting itu sebelum ibu hamil. Ingat nih, sebelum ibu hamil. Jadi kesehatan calon ibu itu sudah harus dipikirkan. Calon ibu nih, baru calon ibu. Dan calon ibu itu membutuhkan itu tadi. Apa tadi yang disebutkan? Satu adalah zat besi, dibutuhkan sekali. Zat besi. Zat besi dapatnya dari mana? Yap, dari daging, dari makanan. Kemudian yang kedua adalah yodium. Kita tahu yodium. Yang ketiga asam folat. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel. Nggak ada asam folat itu. Bukan asam sulfat berarti ya? Asam folat. Asam folat. Okay. Nah, itu diberikan lewat apa? Pemberian kepada ibu hamil. Lalu dipastikan, kami membuat di Jakarta. Saya lihat nama programnya, kita membuat nama programnya itu namanya Bagimu. Bagimu itu yang menurut kami di PKK di Jakarta, apa itu? Bahagiakan anak, beri gizi yang cukup, dan satu lagi adalah stimulasi anak. Jadi stunting itu tidak cukup hanya dengan gizi. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya. Wah ini guys ya, memang banyak juga netizen yang berkomentar guys ya, bahwa dimana Mas Gibran ya, bukan karena
salah ngomong ya, bukan karena salah ngomong, bukan habis itu minta maaf ke sosial supaya banyak warga net yang melihatnya bahwa Gibran itu benar-benar salah sebutnya guys. Tetapi juga ada pendapat-pendapat dari netizen bahwa Gibran itu kekurangan intelektual. Untuk itu guys, mari kita langsung simak. Gempar, anak buah Amin Rais ini tantang Gibran minum asam sulfat. Ketua DPP Bidang Media Partai Umat Buniani menyindir blunder Cawapres 2 Gibran Raka Buming Raka yang bilang ibu hamil perlu memperhatikan asupan asam sulfat, padahal yang benar adalah asam folat. Ia bahkan menantang Gibran untuk minum asam sulfat dulu, baru kemudian dikasih ke ibu hamil. Belimbing sayur disuruh coba dulu sendiri minum asam sulfat. Kalau selamat dan segar bugar, baru dikasih ke ibu hamil, tutur Buniani. Yang ketiga asam folat. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel. Nggak ada asam folat itu. Bukan asam sulfat berarti ya? Asam folat. Asam folat. Nah, itu diberikan lewat apa? Pemberian kepada ibu hamil. Oke teman-teman, jadi seperti itu beberapa kritikan-kritikan keras, kritikan-kritikan secara ngakak dari netizen terhadap Mas Gibran ya, dimana Mas Gibran salah sebut asam folat, dimana Mas Gibran sebut asam sulfat. Saya pun tidak tahu apakah Mas Gibran sebut asam sulfat secara sadar atau tidak sadar, tapi saya tidak tahu. Akan tetapi banyak juga dari netizen ya bahwa Gibran sebut asam sulfat ya, karena itu memang Gibran kekurangan intelektual ya. Begitulah kira-kira beberapa kritikan secara keras dari netizen. Dalam sebuah kesempatan, Gibran juga terlihat dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial. Gibran sempat berminta maaf ya, dimana dalam minta maaf tersebut Gibran bahwa sebut asam sulfat memang itu adalah suatu hal yang salah dari Mas Gibran ya, dan itu juga Mas Gibran memberikan kesempatan kepada para netizen Indonesia, mohon dikoreksi. Jadi kira-kira seperti itu kata-kata yang dilontarkan dari Mas Gibran, mohon dikoreksi. Lagi disorot nih Mas di media sosial gara-gara Mas Gibran salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil. Ini jadi sorotan. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat yodium Mas. Salah ya? Iya Mas. Itu salah Mas. Itu kan jadi sorotan itu Mas. Oh oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh Mas kalau bukan asam sulfat? Biasanya nanya apa? Asam folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Ini jadi sorotan ini. Sorry ya, maaf, mohon dikoreksi. Tapi ini jadi kayak itu loh Mas, pesimis masyarakat karena Mas Gibran salah sebut dengan kemampuan. Biar warga yang menilai ya. Oke guys, jadi seperti itu dulu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komen di kolom komentar. Asal komen yang sopan guys ya. Saya tunggu. Terima kasih. Bye bye.